Hai semuanya, Assalamualaikum. Gimana kabarnya anak-anak semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Kita jumpa lagi dalam video pembelajaran saya. Video kali ini mengenai materi kelas 8, yaitu mengenai sistem pencernaan manusia. Tetapi pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah macam-macam nutrisi yang terkandung dalam makanan. Kalian bayangkan, seandainya dalam sehari kalian tidak makan, tentu tubuh kita akan merasa lemas. Nah, kalau kita makan, apakah makanan yang kita makan hanya sekedar untuk mengenyangkan tubuh? Tentunya tidak. Makanan yang kita makan harus mengandung gizi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita. Untuk melakukan aktivitas rutin setiap hari, manusia membutuhkan energi. Salah satu asal energi yang diperlukan berasal dari makanan yang kita makan. Makanan yang dikonsumsi manusia hendaknya makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi yaitu makanan yang mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Makanan yang bergizi itu makanan yang bagaimana ya? Apakah harus ada ayam, ikan, tahu, dan telur? Dan makanan pokoknya nasi. Tetapi tidak seperti itu. Makanan sehat itu adalah makanan yang lengkap, makanan yang diperlukan oleh tubuh, makanan yang mengandung zat gizi yang diperlukan oleh tubuh, yaitu makanan yang terdiri dari 4 sehat dan 5 sempurna. Zat apakah itu? Dan bagaimana makanan itu dicerna di dalam tubuh? Dan apa yang terjadi jika makanan yang masuk ke dalam tubuh tidak memenuhi syarat kesehatan? Marilah kita bahas sama-sama dengan menyimak video pembelajaran mengenai sistem pencernaan pada manusia. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai zat gizi yang ada dalam makanan, perlu kalian ketahui untuk apa sih kita makan. Fungsi makanan bagi tubuh makhluk hidup itu antara lain, yang pertama adalah sebagai sumber tenaga, yang kedua adalah untuk pertumbuhan, sedangkan yang ketiga adalah untuk mengganti sel-sel yang rusak. Makanan bergizi seimbang untuk mendukung aktivitas hidup. Di antaranya kecukupan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Karbohidrat yang cukup sebagai sumber energi dalam beraktivitas. Fungsi karbohidrat adalah sebagai sumber kalori. Adapun beberapa jenis karbohidrat antara lain monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Makanan yang mengandung karbohidrat adalah pada makanan pokok, antara lain ubi-ubian, pati, serat, coklat, roti, sereal, kentang, dan biskuit. Zat gizi selanjutnya adalah protein. Protein di dalam tubuh berfungsi sebagai zat pembangun, zat pengatur atau sebagai enzim, sebagai alat pengangkut dan alat penyimpan. Makanan yang mengandung protein antara lain adalah pada daging, pada unggas, ikan, telur, susu, atau pada kacang-kacangan. Zat gizi selanjutnya adalah lemak.
Lemak berfungsi sebagai sumber energi, memelihara suhu tubuh, dan memberikan rasa gurih pada makanan. Terdapat dua sumber lemak, yaitu lemak hewani yang berasal dari hewan dan lemak nabati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya, lemak hewani adalah lemak hewan, mentega, krim, susu, keju, dan kuning telur. Adapun lemak nabati, minyak tumbuhan, kelapa, kelapa sawit, kacang tanah, kedelai, jagung, zaitun, biji bunga matahari, wijen, dan margarin. Kandungan gizi selanjutnya adalah vitamin. Vitamin sangat diperlukan sebagai zat pengatur proses metabolisme tubuh. Ada vitamin yang larut dalam lemak, misalnya vitamin A, D, E, dan K. Ada vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin C dan vitamin D. Buah-buahan adalah makanan yang banyak mengandung vitamin. Zat gizi selanjutnya adalah mineral. Mineral diperlukan untuk pembentukan struktur tubuh, misalnya kalsium, kalium, dan zat besi. Mineral banyak terdapat pada sayur dan biji-bijian. Zat selanjutnya yang diperlukan oleh tubuh adalah air. Air merupakan penyusun terbanyak dalam tubuh. Fungsi air bagi tubuh antara lain adalah yang pertama sebagai pelarut bahan organik, yang kedua membentuk cairan tubuh, yang ketiga mendukung terjadi reaksi kimia dan mempertahankan keseimbangan suhu tubuh. Di akhir video pembelajaran kali ini ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan video ini, yaitu mengenai sistem pencernaan pada manusia, khususnya mengenai zat gizi yang terkandung dalam makanan. Demikian tadi video pembelajaran dari kami. Nah, kalian tunggu video selanjutnya, yaitu mengenai organ-organ sistem reproduksi. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.